Makanya tadi itu saya jelaskan tindak pidana yang sering terjadi itu modusnya itu modus penipuan. Ya diiming-imingkan uang, diiming-imingkan kita lulus, dapat peran, ternyata kita tidak lulus, ya uang tidak kembali. Terus ada juga modus kejahatannya itu pelecehan. Biasanya cewek-cewek ini yang jadi korban, itu cewek biasanya. Kalau cowok sih mungkin ada 1-2 orang ya, tapi dapat nggak tahu. Ya tujuannya bukan saya untuk mengajari, bukan untuk tujuannya untuk mencari pujian orang atau apa, tapi di sini saya ikhlas mau berbagi sama teman-teman. Jangan sampai di luar sana itu ada lagi yang namanya korban-korban penipuan, korban-korban pelecehan seksual, dan korban-korban lainnya, modus lainnya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kemauan orang yang mau menjadi artis. Nah, itu. Menyadari kan kalau memang orang itu benar kan, ya pasti dia nggak mungkin dia ingat terus. Kalau nggak itu mengeluarkan uang gitu kan. Nah, kalau kita mengeluarkan uang ya itu udah tanda-tandanya dia mau menguras uang kita aja gitu kan. Iya. Intinya kan kita kan mencari uang. Kalau kita yang mencari uang, otomatis tuh kita yang mendapatkan uang ya. Iya benar, Mas. Bukan kita yang memberikan uang. Kalau kita yang memberikan uang, berarti kita berlebih uang. Ya. Orang itu yang butuh uang dari kita. Makanya kalau saran saya ya sama dia ini, sama Mas ini, kalau misalkan kita mau ikut dunia seperti ini, kalau yang namanya bayar, itu tidak ada yang bayar. Gratis Mas ya. Gratis. Mau casting itu gratis, mau belajar, kita belajar langsung ke lokasi syuting gratis ya. Tapi yang ada bayar itu mungkin sekolah acting. Sekolah acting itu mungkin bisa bayar, dan ada juga yang gratis. Nah itu yang bisa membedakannya ya, tindak pidana itu penipuan atau tidak. Oke, itu aja Mas. Apa masih ada lagi pengalaman yang bisa mau dibagikan sama teman-teman kita? Untuk saat ini ya pengalamannya 2 itu saja, Mas. 2 itu saja ya? Ya, untuk bisa bertemu ya? Untuk bisa bertemu kan, jadi berbagi pengalaman biar teman-teman sekalian tidak tertipu gitu kan. Belajar dari pengalaman kita gitu, atau teman-teman yang lain lah. Nanti kalau ada kesempatan kita ikut diskusi bersama. Dari Mas, kira-kira tahu saya itu dari mana Mas? Dari Instagram. Oh, berarti Mas tuh tahu melihat saya itu di Instagram. Lalu Mas tuh kayak nge-DM saya yang menceritakan kalau dia tuh mengalami seperti ini. Ya saya bilangin, saya sarankan nggak usah kayak gini ya kan. Yang namanya casting, yang namanya masuk ke dunia seperti ini tuh gratis, nggak ada yang bayar. Ya makanya dia ini akhirnya bertemu juga dengan saya dan Pep, mau berbagi pengalaman ya, gimana nih? Ya, jadi gitu ceritanya kan, saya udah kena tipu kayak gitu kan, 2 kali hampir kena tipu lah. Untungnya saya sadar, terus kan melihat ini tuh Mas ini kan di Instagram gitu. Wah, saya mau berbagi cerita gitu kan, gimana menurut pendapat dia gitu kan tentang pengalaman saya ini. Nah itulah saya bertanya-tanya, Mas kalau kayak gitu nggak usah kalau pakai uang. Iya benar seperti itu. Benar sekali, pokoknya nggak ada yang pakai uang ya, gratis gitu itu. Biasanya tuh kalau pengalaman Dangpep, ada orang nih mau bayar, kamu mau syuting nggak? Kamu bayar 10 juta, nanti kamu dikasih peran seperti ini, ya. Itu ada kejadian tuh, ada orang itu ngasih uang sesuai yang diminta orang itu, pas sudah dikasih, ternyata yang dijanjikan dia itu untuk syuting dan mendapatkan peran, ternyata itu tidak benar. Ya benar ya, uangnya udah habis gitu. Uangnya sudah diambil, hilang. Orangnya kita hubungi susah, dan kita mau datang ke situ juga susah. Dan ada juga tuh kasusnya, kita ngasih uang, terus dia ngajak kita syuting, tapi bukan peran, malah perannya sebagai figuran biasa. Nah kan kasihan kan bagi teman-teman semua yang di luar, yang pengen banget yang mau syuting, yang mau jadi artis, dimanfaatkan pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu ya. Jadi semoga video ini bisa berbagi pengalaman bagi teman-teman semua ya, dan itu adalah salah satu namanya kasus yang terjadi di dunia entertain. Itu penipuan ya. Dan yang kedua itu ada juga itu kasusnya sering terjadi, itu kasus pelecehan seksual. Ini biasanya terjadi di sama perempuan biasanya. Nah bagi menurut pengalaman Dangpep,
teman-teman Dangpep ya banyak bercerita pengalamannya. Itu biasanya itu oknum ini menjanjikan, kamu datang sini dong, nginap di hotel, ya kan? Sesuai dengan yang cerita Mas tadi ceritakan, ya kan? Datang sini ke hotel, nanti kan besok ada syuting. Nah, pasti kalau orang-orang yang baru, yang masih pemula, ya kan tidak curiga kan? Tidak merasa curiga. Padahal di situ ada niat yang nggak baik situ. Untung Mas Maren itu nggak Mas Amil ya. Kalau Mas Amil nanti, wah saya nggak tahu deh. Soalnya sekarang ini ya bukan hanya perempuan sih Mas, mungkin Laki-laki juga ya? laki-laki juga sih ya, banyak yang zaman sekarang ini kan kita tahu sendiri kan. Nah, Pokoknya gitulah, harus berhati-hati kan kalau teman-teman belum tahu gitu kan. iya benar. Makanya tadi itu saya jelaskan tindak pidana yang sering terjadi itu modusnya itu modus penipuan. Ya diiming-imingkan uang, diiming-imingkan kita lulus, dapat peran, ternyata kita tidak lulus, ya uang tidak kembali. Terus ada juga modus kejahatannya itu pelecehan. Biasanya cewek-cewek ini yang jadi korban, itu cewek biasanya. Kalau cowok sih mungkin ada 1-2 orang ya, tapi dapat nggak tahu. Nah, biasanya kalau cowok-cowok atau cewek-cewek itu diajaknya pergi nginap sini, pergi ke sana, ngikutin dia ke situ. Nah, makanya harus berhati-hati lagi ya guys. Tunggu sebentar guys. Ada iklan guys. Ada iklan guys. Nah itulah salah satunya menurut pengalaman Dangpep, berbagi sama teman-teman, berbagi sama Mas Fadli ini sendiri. Ya tujuannya bukan saya untuk mengajari, bukan untuk tujuannya untuk mencari pujian orang atau apa, tapi di sini saya ikhlas mau berbagi sama teman-teman. Jangan sampai di luar sana itu ada lagi yang namanya korban-korban penipuan, korban-korban pelecehan seksual, Dan korban lainnya ya. dan korban-korban lainnya, modus lainnya karena Banyak banget soalnya. oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kemauan orang yang mau menjadi artis. Nah, itu harus diminimalkan, jangan sampai terjadi lagi. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin ada pengalamannya atau terdapat misalkan info casting ya kan, wah ini kira-kira benar nggak sih Dang ini, kira-kira ini penipuan nggak nih ya katakanlah. Kalian boleh langsung Instagram Dangpep ya, boleh sharing di Instagram Dangpep atau di Facebook Dangpep ya, klik aja di Instagram dang_pep atau di Facebook dang spasi pep. Oke, kalian bisa langsung kunjungi Instagram Dangpep dan Facebook Dangpep. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Fadli sama teman-teman kita di luar sana? Banyak sekali penyampaian dari Mas Febrian ini, karena bukan apa, di dunia sekarang ini banyak sekali modus-modus ya, modus-modus dari oknum-oknum yang menginginkan keuntungan ya kan dari orang yang berkeinginan menjadi artis. Iya, benar sekali. Untuk tampil TV gitu. Nah, jadi seperti itulah gambarannya teman-teman, selalu tetap berhati-hati. Dan juga kalau misalkan ada yang mencurigakan ya hubungin aja Instagram tadi Dangpep. Iya, benar sekali. Pokoknya intinya Itu aja. Intinya itu kita itu mencari uang, bukan kita yang mengeluarkan uang. Keluarkan uang. Seharusnya kita yang mendapatkan uang, bukan kita yang mengeluarkan uang. Pokoknya itu aja. Kalau ketemu oknum-oknum yang menawarkan, yang mengasih informasi casting misalkan itu, atau ujung-ujungnya minta uang, mending dipikir ulang, ya kan? Pikir ulang ya. Itu terima kasih buat Mas Fadli yang sudah berbagi sama teman-teman kita. Semoga di luar sana tidak ada lagi yang namanya terjadi penipuan, pelecehan seksual, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Semoga dunia perfilman Indonesia semakin maju dan semakin banyak peminatnya di Indonesia. Oke? Oke. Ada lagi Mas? Nggak ada? Ada lagi Mas. Nggak ada ya? Cukup ya? Nah, jangan, udah subscribe YouTube saya belum? Wah, udah Mas, udah Udah ya? lama. Iya. Udah di YouTube lonceng ya? Iya. Nah, terima kasih. Saya Berarti selalu memantau gitu kan. selalu memantau ya. Berarti salah satu subscriber Dangpep. Iya. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendukung YouTube Dangpep. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen di video ini. Dan masih banyak lagi video-video Dangpep sebelumnya mengenai cara menjadi artis, tips lulus casting, terus tips agar di depan kamera itu tidak kaku. Iya, Ya iya. bisa dipelajarin di YouTube Dangpep. Dan ada juga syarat-syarat casting itu apa aja.
berdasarkan standar casting ya seperti apa, bisa kalian pelajari di channel YouTube Dangpep. Itu pelajarannya di YouTube Dangpep. Jadi Iya, misalkan ada Dangpep info ada info casting, kalian bisa langsung mengajukan syarat-syarat casting tersebut. Oke? Udah itu aja. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.